Di video ini saya akan mempraktekkan video bagaimana caranya memanage atau mengurangi kecemasan yang dialami klien. Sebelumnya, kita wajib mengetahui terlebih dahulu apa itu kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan di mana klien kita akan merasakan perasaan seperti gelisah, khawatir, bahkan berkeringat dingin, bahkan akan mengalami pingsan dan jantung yang berdebar-debar karena perasaan yang tidak pasti dan tidak diketahui penyebabnya apa. Kecemasan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kecemasan ringan. Pada kecemasan ringan ini, klien akan merasakan seperti perasaan gelisah, khawatir, juga berkeringat dingin, tapi klien masih dapat beraktivitas seperti normal. Kedua adalah kecemasan sedang. Nah, pada kecemasan sedang ini, klien kita akan merasakan perasaan seperti gelisah, khawatir yang luar biasa. Bahkan jantungnya akan berdebar-debar, lalu berkeringat dingin dan mulai ada kenaikan tanda-tanda vital. Yang ketiga adalah kecemasan berat. Nah, pada kecemasan berat ini, klien akan merasakan semua tanda gejala dari kecemasan tadi dan juga akan merasakan seperti perasaan ingin muntah atau mual dan juga akan lebih sering buang air besar dan buang air kecil. Yang keempat adalah fase panik. Nah, pada fase ini, klien akan merasakan semua gejala kecemasan bahkan dapat terapi pingsan. Sebelumnya juga, klien tidak akan dapat fokus lagi pada keadaan yang sedang dialaminya. Sebelum memulai perbincangan dengan klien, saya sebagai perawat akan memperkenalkan diri saya pada klien dan juga saya akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk klien bercerita dan juga membina hubungan saling percaya pada klien. Masuk Ibu, silakan duduk di sini ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Marini yang bertugas di Poli Kejiwaan pada pagi hari ini. Hari ini saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bunga. Nama panjangnya siapa Ibu? Bunga Wiri Larasati. Oke, kalau boleh tahu tempat tanggal lahirnya di mana? Saya lahir di Tangkiling tanggal 9 Juli tahun 2005. Oke Ibu, datanya sudah sesuai ya dengan yang ada di rekam medik. Nah Ibu, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai hal yang Ibu keluhkan. Sebelumnya Ibu, silakan terbuka kepada saya ya Ibu. Kita akan sama-sama mendengarkannya ya Ibu. Ya, sus. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik Ibu. Pada fase kedua, yaitu pada fase kerja, di sini saya akan mulai mengidentifikasi dan mulai menggali masalah klien serta mengajarkan klien apa itu kecemasan dan bagaimana cara mengatasinya. Baik Ibu, berdasarkan hal yang Ibu keluhkan ini ya, Ibu belakangan ini sulit tidur ya Ibu? Ya, sus. Belakangan ini saya sangat sulit tidur. Oke Ibu, kalau boleh tahu Ibu penyebabnya apa ya sulit tidurnya? Jadi gini, sus. Tetangga saya itu ada yang terkena COVID. Ya. Terus saya ini kepikiran, sus. Kan COVID ini kan yang beredar tuh sudah tidak ada. Nah, tetangga saya tuh terkena COVID. Jadi kayak saya ini sering ngerasa cemas, panik. Itu yang membuat saya sulit tidur, sus. Oke, Ibu belakangan ini sulit tidur karena itu ya Ibu. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, apakah ada penurunan nafsu makan belakangan ini? Ya, ada, sus. Saya ini makan itu sedikit, setengah porsi. Oke Ibu, jadi berdasarkan gejala yang Ibu sebutkan tadi, Ibu sebelumnya ada pernah merasa ini nggak Ibu ya? Kayak gelisah, khawatir gitu nggak Ibu? Iya, sus, ada. Oh, kadang bisa berkeringat dingin atau jantung berdebar Ibu? Iya, sus, biasanya seperti itu. Oke Ibu, berdasarkan gejala ini tadi Ibu, sepertinya Ibu ini mengalami kecemasan Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu kecemasan itu apa Ibu? Nggak tahu, sus. Jadi Ibu, saya bantu jelaskan ya. Jadi kecemasan itu adalah dimana kita ini Ibu merasakan kayak pesan kayak Ibu tadi, gelisah, khawatir, terus bisa berkeringat dingin, jantung yang berdebar-debar tanpa alasan yang pasti atau yang nggak jelas ya Ibu ya. Nah kayak Ibu tadi kan karena tetangga Ibu tadi ada yang kena COVID, jadi Ibunya panik gitu tiba-tiba kan Ibu ya. Nah baik Ibu, saya mau tanya nih Ibu, kan Ibu sering merasa kecemasan belakangan ini. Nah apa nih Ibu hal yang bisa Ibu lakukan untuk menghindarinya? Biasanya sih saya biarin aja, sus, tapi juga kadang saya bawa untuk tidur. Oke, sebenarnya nih Ibu ada beberapa teknik Ibu untuk mengatasi kecemasan ini. Nah, beberapa teknik itu ada 3 teknik Ibu. Yang pertama itu namanya teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua namanya teknik hipnosis 5 jari. Dan yang ketiga teknik distraksi Ibu. Dan dari ketiga ini ada yang Ibu ketahui tidak Ibu? Tidak, sus. Oke Ibu, kalau Ibu bersedia saya bisa ajarkan ketiga teknik ini. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Ini aku baik Ibu, saya akan mengajarkan dan menjelaskan Ibu ketiga teknik tadi ya Ibu. Yang pertama kita akan melakukan teknik nafas dalam. Nah, pada teknik
teknik ini ibu, yang pertama kita harus lakukan adalah mencari lingkungan yang aman dan kondusif untuk kita melakukan relaksasi tadi ibu. Nah, lalu kita akan menarik nafas nih ibu, ditarik nafasnya selama 4 detik, lalu tahan selama 3 detik dan hembuskan selama 4 detik ibu. Nah, kita coba bersama ya ibu, saya hitung sampai 4 ya. Tarik nafasnya ibu, 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4. Nah kayak gitu deh ibu caranya. Nah ini bisa dilakukan 1-5 kali hingga hasilnya maksimal. Lalu yang kedua ada yang namanya teknik hipnosis 5 jari ibu. Nah teknik ini dilakukan sama ibu, kita sambil tarik nafas, hembuskan juga. Nah cara tekniknya kayak gini ibu, jari jempol ibu ini menyatu dengan jari telunjuk seperti ini ya. Sambil tarik nafas, hembuskan, ibu sambil bayangin nih kalau ibu sehat bagaimana. Lalu selanjutnya dengan jari tengah ibu sambil tarik nafas, hembuskan, ibu bayangkan gimana kalau ibu mendapatkan pujian atau penghargaan. Lalu dengan jari manis ibu bayangkan bagaimana kalau ibu bersama orang yang dicintai, bersama keluarga. Nah lalu dengan jari kelingking ibu bayangkan ibu berada di tempat yang ibu inginkan atau yang paling membekas di hidup ibu. Nah seperti itu ibu. Lalu ada teknik yang terakhir, yang ketiga tadi, teknik distraksi ibu. Nah, teknik distraksi itu contohnya ibu nih punya musik favorit atau lagu favorit itu ibu. Ibu bisa sambil mendengarkannya, tapi cari tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan distraksi biar hasilnya lebih maksimal ya ibu. Yes. Nah, bagaimana ibu setelah kita melakukan teknik-teknik tadi, apa yang dapat ibu rasakan? Rasanya lebih lega sih sus, tapi kadang juga ada kayak pikiran negatif. Oh iya ibu, jadi ibu cemas atau perasaan negatif itu nggak bisa langsung kita hilangkan begitu aja ibu. Kita bisa melakukan secara perlahan, kita ubah ke pikiran yang positif ibu. Jadi nggak bisa langsung. Nah misalnya nih ibu misalnya muncul pikiran kayak negatif gitu ya ibu bisa mengarahkannya ke hal yang positif. Misalnya ibu berikan afirmasi pada diri ibu seperti saya kuat, saya merasa aman, atau saya bisa mengatasi ini. Pada fase ketiga yaitu pada fase terminasi, di sini saya akan menutup sesi dan menguatkan hasil dan mulai menggali kembali apa yang dipahami oleh klien dan memastikan klien memahami dan dapat meniru kembali teknik yang telah diajarkan tadi. Jadi gini sus, kalau misal saya lagi duduk sendirian itu kadang suka kepikiran, gimana ya sus caranya biar supaya nggak overthinking. Nah ibu, jadi overthinking ini kan salah satu faktor pendukung terjadinya kecemasan tadi ya ibu. Nah misal nih kita overthinking atau terpikirkan hal-hal negatif yang mulai menghantui kita bisa membawa dia ke arah positif ibu. Misalnya ibu punya hobi kayak menggambar, menanam, atau melukis ibu. Jadi kita mengalihkan pikiran-pikiran negatif tadi ke hal yang positif ibu. Ada lagi ibu? Kalau misal sulit tidur itu bagaimana ya sus? Oh iya ibu ada gangguan tidur ya karena kecemasan tadi. Nah jadi hal yang bisa ibu lakukan adalah dengan cara teknik tarik nafas dalam yang tadi kita ajarkan ibu. Misalnya ibu melakukannya sebelum tidur, dilakukan 1-5 kali untuk membuat tubuh kita lebih rileks ibu. Nah begitu ibu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan ibu? Sudah jelas sus. Baik ibu, karena sudah jelas ya kita akhiri sesi kita pada hari ini ya ibu. Terima kasih ya ibu sudah mau terbuka sama saya, sudah mau bercerita bersama. Nanti kita akan bertemu kembali ya ibu 3 hari lagi untuk sesi keduanya. Kita akan bertemu kembali mungkin di hari Rabu ya ibu. Oh, iya sus. Ya kita akan sambil lihat perkembangannya bagaimana ya ibu. Misal nih belakangan ini 2 hari ini ada kecemasan yang bertambah berlebih gitu, bisa hubungi kita ya ibu. Iya sus. Baik ibu, jangan lupa dipraktekkan teknik yang kita pelajari tadi ya ibu. Terima kasih ibu sudah mau atas kerjasamanya. Terima kasih ya sus. Iya sama-sama ibu. Iya sus. Saya antarkan ya ibu. Iya sus.